Shalom Rising Eagles, apa kabarnya semua? Sudah bersiap untuk beribadah belum pagi hari ini? Ayo kakak undang semua untuk semua mempersiapkan diri, ambil posisimu yang terbaik karena sebentar lagi kita akan mulai ibadah bersama dengan teman-teman semua yang menonton tayangan ini. Sebelum itu mari kakak undang untuk semuanya kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami bisa beribadah kembali lewat tayangan online Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami masih diberikan kesehatan, keluarga kami masih dipelihara, kami masih menerima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan menaikkan penyembahan kami kepadamu sebelum kami mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap apa yang kami nyanyikan itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Mari teman-teman siapkan hatimu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mari menyembah Tuhan. Mari sama-sama nyatakan banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sama-sama nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur kita kembali nyanyikan lagu ini. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Mari katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari sama-sama teman nyanyikan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih sungguh lagi, mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur selalu atas kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu memberi yang terbaik buat hidup kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan, kalau sebentar kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu ini adalah berkat yang terbaik yang Kau berikan kepada kami, yaitu adalah firman yang hidup, yang bisa mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar saat ini, biar firman yang disampaikan itu adalah benih yang ditabur di tanah, yaitu hati kami, menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami, supaya kami bisa belajar firman Tuhan, kami semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, juga Roh Kudus membimbing hati kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Tis, apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, bergairah, semangat semuanya. Kenapa? Karena kita perlu itu semuanya.
kita harus bersemangat, bergairah di dalam Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kakak akan ajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, anak-anak yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami bisa bersama-sama maupun secara online Tuhan, kami bisa berjumpa untuk kembali diingatkan kembali oleh kasih-Mu melalui firman-Mu Bapa. Berkati Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati setiap anak-anak teens dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu Bapa. Kami berdoa saat ini biar Engkau menjamah kami. Hadirat-Mu hadir Tuhan dimanapun kami mendengarkan tayangan live streaming ini Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua yang mendengarkan. Biar semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom anak-anak teens yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Mungkin udah berapa bulan kakak lihat. Tapi hari ini kakak dapat kembali kepercayaan untuk bisa sharing firman Tuhan sama kalian. Anak-anak teens yang dahsyat dan luar biasa. Sebelumnya udah pasti udah kenal dong sama kakak semuanya ya. Karena kan ada peribahasa bilang begini anak-anak teens. Tak kenal maka tak sayang. Karena itu kakak kenal lagi sekarang ya. Oke, nama kakak Kak Martin. Kakak sudah punya istri 1, anaknya 2 ya. Kebetulan anak kakak juga ada di ibadah teens. Namanya Kennard. Nah itu dia perkenalan kakak secara singkat. Nah adik-adik, anak-anak teens yang dikasih Tuhan, kalau kalian pernah baca berita, kalian pasti tahu bahwa sekarang di DKI, khususnya di Jakarta, kita sedang memasuki PSBB total lagi loh. Sudah berjalan hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu mungkin sudah berjalan PSBB total, di mana orang disuruh diam lagi di rumah, orang disuruh pakai masker lagi kalau pergi keluar. Nah, kakak hari ini syutingnya di rumah, jadi kakak nggak pakai masker ya. Nah, anak-anak teens yang dikasih Tuhan, mungkin waktu kita pernah pergi keluar, kita nggak tahu berita. Misalnya ada seorang anak, dia tiba-tiba pergi keluar sama keluarganya. Tiba-tiba satu keluarga tidak pakai masker keluar. Nah, tiba-tiba yang terjadi apa? Begitu ketemu sama Satpol PP, langsung diberhentiin. Wah, misalnya naik mobil dong dari rumah nggak pakai masker, naik mobil keluar, kiranya mau jalan ke mall gitu ya. Dia pikir karena mall buka, tidak ditutup, jalan-jalan keluar, tidak pakai masker. Nah, tiba-tiba di jalan diberhentikan. Oh, kaget dong, kenapa nih diberhentikan? Ternyata mereka tidak pakai masker satu mobil. Lalu mereka bingung, terheran-heran semuanya. Kenapa bingung? Ternyata karena mereka tidak pakai masker. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka tidak pakai masker waktu mereka keluar, anak-anak teens? Ternyata mereka tidak tahu, mereka nggak tahu peraturannya. Jadi selama ini mereka di rumah aja, nggak pernah buka berita, nggak pernah nonton TV, nggak pernah buka gadgetnya. Mereka sama sekali tidak tahu berita ceritanya. Jadi mereka tidak tahu kalau harus keluar itu pakai masker. Nah, jadi mereka kena tilang deh akhirnya, disuruh bayar ya. Nah, adik-adik teens, anak-anak teens yang kasih Tuhan, ternyata kita juga perlu tahu apa yang terjadi di dunia luar sana. Dengan cara apa? Dengan cara membaca berita, kalau kakak seringnya buka ini, detik.com ya, ada lagi kompas.com ya. Dari situ kita bisa banyak pengetahuan kita, mengetahui apa yang terjadi sama dunia luar situ. Yaitu peraturan-peraturan yang harus kita tahu. Itu apalagi ya, misalnya peraturan untuk pergi ke luar dengan masker, ya, jaga jarak, PSBB, semuanya kakak tahu dari informasi berita dari handphone kakak ini. Nah, hari ini kakak mau kasih tahu lagi sama kalian anak-anak teens semuanya. Kalau kita baru saja melewati tahun 5780 ya. Mungkin kemarin kalau kalian pernah lihat khotbah dari Bapak Gembala di ibadah online kemarin, kita sedang merayakan ibadah tahun baru yang baru, yaitu 5781 atau namanya tahun Pre Alef. Itu tahun apa sih Kak? Itu adalah tahun baru orang
Yahudi, orang Israel. Nah, kenapa kita perlu tahu mengenai perayaan Tahun Baru Israel, adik-adik? Kenapa? Karena bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan. Dan apa yang terjadi sama mereka, itu akan berdampak sama apa yang terjadi sama kita semua, orang-orang Kristen. Oleh karena itu, gereja kita selalu melihat apa yang terjadi sama bangsa umat pilihan Tuhan ini. Makanya kita bisa belajar sama-sama mengenai tahun baru atau yang disebut Rosh Hashanah, di mana kita sudah memasuki tahun 5781 atau tahun Pei Aleph. Nah, adik-adik, kakak mau ingatin lagi semuanya. Setiap tahun kita berlanjut, dan kakak mau kasih tahu sama kalian pada pagi hari ini, siang hari ini, bahwa kita hidup di akhir zaman. Hah? Iya, kita hidup di akhir zaman. Maksudnya apa, Kak? Kita hidup di mana zaman ini akan berakhir, adik-adik. Yaitu apa? Kita sedang saat ini menantikan Tuhan datang kedua kalinya. Ngapain sih Tuhan datang kedua kalinya? Tuhan akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua, kakak, kalian, anak-anak yang di rumah. Untuk ngapain? Untuk kita sama-sama diangkat pergi ke surga. Itu yang kita sedang tunggu-tunggu, adik-adik. Itu apa? Second coming. Rapture, kita bersuka cita bersama, dijemput Tuhan di awan-awan permai. Kenapa? Karena tujuan akhir dari hidup kita bukan cuma di dunia ini, adik-adik. Yaitu apa? Kita punya rumah di surga. Siapa yang mau ke surga? Angkat tangannya. Kakak juga mau, adik-adik. Kakak mau pergi ke surga. Oleh karena itu apa, adik-adik? Kakak mau saat ini tahu apa yang terjadi sama zaman ini. Kakak mau kasih tahu sama kalian bahwa kita saat ini sedang berada di akhir zaman. Kakak tahu dari mana kita sedang berada di akhir zaman? Ya, bayangkan kakak baca dari Alkitab, adik-adik. Tuhan pernah bilang begini dalam suatu perumpamaan. Jika kita melihat ke luar dan langit sudah mendung, maka sebentar lagi pasti akan turun hujan. Betul bukan? Pernah nggak adik-adik keluar, lagi cerah, terang, panas banget, tiba-tiba hujan? Jarang sekali kan? Tanda-tandanya adalah begitu kita keluar, langitnya udah gelap, ya udah ada geruduk-geruduk, itu berarti tanda apa? Tanda mau hujan. Nah, Tuhan nggak bilang, Tuhan kasih tanda kepada kita, tanda-tanda bahwa dunia itu akan menghadapi akhir zaman, yaitu di mana Tuhan mau datang kembali. Apa itu tanda-tandanya? Banyak, adik-adik. Kalau kalian baca firman Tuhan di kitab Wahyu, kitab Daniel, banyak sekali tanda-tandanya. Contohnya apa ya? Contohnya gini, akan terjadi satu penyakit sampar, misalnya seperti itu kan? Tanda-tandanya. Akan terjadi apa? Perdamaian. Kalau semuanya sudah bilang damai, damai, damai. Wah, itu mesti siap-siap tuh. Kenapa? Karena sebentar lagi Tuhan datang. Nah, cerita tentang perdamaian, kakak tahu lagi sama kalian ya, bahwa baru-baru ini, kakak lupa tepatnya ya, satu bulan-bulan ke kapan kemarin gitu, kakak dengar berita bahwa bangsa Israel sudah melakukan perdamaian dengan satu bangsa namanya bangsa Arab, Uni Emirat Arab. Ini dulunya tidak berdamai, adik-adik, mereka semuanya tidak pernah berdamai. Tapi sekarang-sekarang ini gara-gara COVID ya, gara-gara corona, jadi mereka ada perjanjian perdamaian dengan bangsa Arab. Wah, luar biasa loh. Ini suatu hal yang dahsyat banget. Dulunya mereka tidak pernah berdamai. Sehingga apa? Karena mereka tidak punya perjanjian perdamaian, pesawat kalau mau terbang ke Israel tidak boleh melewati udara dari Uni Emirat Arab. Mereka harus muter karena tidak ada perjanjian perdamaian. Tapi akhir-akhir ini kakak mendengarkan bahwa negara Israel sudah mengajukan perjanjian perdamaian dengan Uni Emirat Arab dan sudah tanda tangan perjanjian perdamaiannya. Artinya apa? Satu tanda lagi mulai terjadi, adik-adik. Oleh karena itu kita semua harus apa? Berjaga-jaga. Nah, bagaimana Kak supaya kita pergi ke surga, Kak? Bagaimana Kak supaya kita nggak tertinggal di dunia ini? Kenapa? Karena kalau kalian tertinggal di dunia ini, kalian akan mengalami yang namanya penyiksaan. Kalian akan mengalami namanya siksaan yang gak enak banget. Ada zaman antikris dan lain-lain. Itu panjang banget cerita adik-adik, tapi seru banget. Intinya adalah kakak berdoa supaya kita semua diangkat ketemu Tuhan di surga. Nah, adik-adik, pagi hari ini kakak mau share satu firman Tuhan
temanya adalah Know Your God. Artinya apa? Kita harus mengenal siapa Tuhan kita, adik-adik. Nah, bagaimana kalau kita mau pergi ke surga, tapi kalau kita nggak kenal siapa yang punya surga, adik-adik? Gimana caranya? Misalnya, kita lagi mau pergi ke rumah si Agus. Nah, kita tahu alamatnya, misalnya rumah Agus di Kelapa Gading gitu ya. Tapi kita nggak kenal sama si Agus, pemilik rumahnya. Apakah kita bisa langsung masuk ke rumahnya, buka pintunya seperti itu, langsung makan di situ? Tentu nggak bisa dong. Kenapa? Bisa-bisa kita diusir sama si Agus. Karena kita nggak kenal sama Agus. Nah, beda ceritanya kalau kita sudah kenal orang tuanya. Begitu kita masuk ke rumahnya, kita makan bareng, main bareng, pasti di welcome banget. Nah, tapi kalau kita nggak kenal sama si Agus, kakak jamin begitu kita mau masuk ke rumahnya, buka pintu, udah ada orang teriak-teriak, awas balik, atau apa penjahat gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak dikenal. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus di surga, adik-adik. Nah, kita harus mengenal, kita harus terima Tuhan dalam hidup kita, dan kita harus mengenal, bertumbuh di dalam Dia. Kenapa? Waktu Tuhan datang nanti 2 kali atau mungkin waktu kita sudah menyelesaikan hidup kita, pertandingan kita sudah selesai di dunia ini, kita kenal siapa yang jemput kita, adik-adik. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita mau belajar lagi tentang satu tema, yaitu Know Your God. Bagaimana caranya supaya kita mengenal Tuhan, adik-adik? Yang pertama, sebelum itu mari kita buka dulu ya firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di Hosea 4 ayat ke-6. Ulang ya. Hosea 4 ayat ke-6. Oke, buka Alkitab kalian. Gadget kalian, kakak masih punya Alkitab yang seperti ini ya. Udah sangat lumayan jelek ya, tapi kakak baca setiap hari adik-adik ya. Hosea 4 ayat ke-6. Mari kita buka. Oke, ini dia. Hosea 4 ayat ke-6 kakak akan bacakan. Firman Tuhan berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Betul, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, adik-adik Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata begini, kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, maka kita akan binasa. Oleh karena itu, pagi hari ini kakak ajak kalian semua, mari kita belajar mengenal akan Tuhan. Bagaimana caranya mengenal akan Tuhan? Gampang banget adik-adik. Kakak kasih suatu ilustrasi seperti ini. Kalau kita, siapa yang di sini punya besties? Oh, apa itu besties, Kak? Besties adalah best friend ya, atau teman baik kalian. Kakak percaya pasti kalian semua punya deh besties atau teman yang dianggap dekat sama kalian, teman baik kalian ya. Kakak percaya kalian pasti punya. Bagaimana caranya supaya kita bisa punya teman baik atau besties? Yang pertama, setahu kakak, kalau kita mau punya teman, kita harus apa? Ngobrol dulu, ketemu dulu sama dia kan, temennya ketemu misalnya di gereja, terus kita ngobrol, ngobrolnya enak nih, ngobrolnya nyambung, klik, chemistry dapet gitu kan ya. Akhirnya apa? Tuh kita main ngobrol bareng. Udah itu apa lagi? Kita main bareng, mungkin main game bareng, mungkin main apa lagi? Main bulu tangkis bareng. Kita pergi bareng, hang out bareng, adik-adik. Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah kita kenal, kita deket, banyak ngobrol ya, kita pergi bareng. Nah, yang terjadi apa? Dia menjadi teman baik kita. Kalau ada masalah, kita bisa cerita sama dia, dia menguatkan kita, dia doakan kita. Terjadi apa namanya adik-adik? Jadi suatu hubungan pertemanan, di mana kita bisa percaya sama dia. Nah itu, caranya gitu kan, gampang kan? Cuma ngobrol, pergi bareng, makan bareng, ketawa bareng, nangis bareng, sehingga terjadi apa namanya? Relationship bersama-sama. Begitu juga dengan Tuhan adik-adik. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Know your God. Yang pertama yang kakak mau kasih sharing sama kalian pada pagi hari ini adalah kita harus banyak, gak ada lagi cara lain ya. Kita harus mengenal Tuhan dengan cara apa? Banyak komunikasi sama Tuhan. Bagaimana caranya, Kak? Kan kita nggak bisa lihat Tuhan, beda sama temen, Kak. Kita nggak bisa lihat, oh
adik-adik caranya lebih gampang lagi, yaitu apa? Hanya dengan sebatas doa. Bagaimana cara kita berkomunikasi sama Tuhan? Gampang banget. Dimanapun adik-adik berada, kalian tinggal berdoa sama Tuhan. Apa itu doa, adik-adik? Doa adalah waktu kita datang sama Tuhan. Kita bisa bercakap-cakap sama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, yang pertama yang harus kalian lakukan untuk kalian mengenal Tuhan, kalian harus apa? Kalian harus buat saat teduh pribadi kalian sama Tuhan. Apa tuh kan? Sate, ya, bukan sate kambing, ya. Itu apa? Saat teduh pribadi kalian sama Tuhan. Kalian harus setiap pagi atau setiap hari kalian minimal kalian bangun, kalian doa sama Tuhan, kalian nyanyi muji Tuhan. Ngapain? Doa adalah kekuatan kita, adik-adik. Waktu kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berjumpa sama Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita sama Tuhan, ucapan syukur kita sama Tuhan. Seperti kayak kita lagi ngobrol sama teman. Kita ngobrol juga sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan sungguh baik. Seperti itu. Bagaimana kalau kita nggak pernah berdoa, tapi kita mau kenal sama Tuhan, adik-adik? Gak mungkin. Bagaimana orang Kristen yang tidak pernah berdoa, tapi dia bilang saya kenal sama Tuhan? Gak mungkin. Tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah minimum berdoa, melakukan hubungan pribadi kita sama Tuhan, doa pribadi kita sama Tuhan. Tidak mungkin, adik-adik. Doa merupakan satu awal di mana kita mau belajar mengenal sama Tuhan. Oleh karena itu, kakak mewajibkan kalian semua untuk memiliki saat teduh pribadi kalian sama Tuhan. Doa, adik-adik, doa. Tidak ada cara lain, apalagi di masa pandemi ini, di masa dimana zaman nggak menentu. Kita banyak apa? Banyak doa, banyak cari Tuhan, adik-adik. Nah, waktu Tuhan datang nanti 2 kali menjemput kita, maka Tuhan bisa melihat, oh, dia ini orang suka berdoa, suka ketemu aku kenal sama dia. Maka kita akan ikut Tuhan. Kenapa? Karena hati kita sudah terima Tuhan Yesus. Kita berdoa setiap hari, kita jaga hubungan kita baik sama Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan melalui doa-doa kita, adik-adik. Nah, itu yang pertama. Itu apa? Lewat doa. Yang kedua, adik-adik, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Kakak punya ilustrasi lagi buat kalian begini. Ada seorang kekasih remaja ya. Mereka mau menikah ceritanya, tapi mereka kan pasti pacaran dulu ya. Kalau kalian belum boleh pacaran ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka waktu zaman dulu itu bukan seperti sekarang, kirim-kirim message, kirim email. Enggak, zaman dulu tuh kirim surat, adik-adik ya. Waktu zaman kakak, bikin surat, misalnya surat cinta. Misalnya siapa namanya? Kayak Santi deh, istri kakak namanya Santi kan. Tuh, Dearest Susanti gitu kan. I love you Santi, ku culai-culai bla 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 bla. Wah, semua dibilangin. Ku cinta padamu bla 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 bla. I miss you bla bla. Titik. Amin. Salam kasih dikirim ke rumahnya Susanti. Nah, Susanti siapa? Istri kakak sekarang ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Kak Santi begitu terima suratnya, seneng banget surat cinta dari kakak gitu kan ya, hati berbunga-bunga, happy. Tapi begitu lihat suratnya cuma ditaruh di bawah meja, nggak dibaca sama sekali. Dapat surat lagi, taruh lagi di meja. Nah, adik-adik, kira-kira orang seperti ini, misalnya si A ini cinta nggak sama si pemuda yang ngasih suratnya? Menurut kakak, nggak cinta. Kenapa? Karena dia nggak pernah baca surat cinta Tuhan. Nah, adik-adik, yang kedua adalah untuk kita belajar mengenal Tuhan, kita harus banyak baca Alkitab. Nggak ada cara lain. Ini adalah surat cinta Tuhan. Know your God with read your Bible, adik-adik. Di sini banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Semua ajaran-ajaran Tuhan ada di Alkitab ini. Pastikan kalian di rumah, kalau kalian mau ikut Tuhan ke surga, kalian terima Tuhan Yesus, banyak berdoa, dan kalian baca surat cintanya Tuhan. Itu dia, adik-adik. Simple kan? Knowing your God, cuma berdoa, banyak baca firman Tuhan.
Nah, dari firman Tuhan itu, nanti kita akan bisa mengalami perjalanan pribadi sama Tuhan. Kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Itu yang luar biasa, Erik. Sehingga waktu Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, Tuhan bisa kenal kita, dan kita juga kenal Tuhan. Firman Tuhannya seperti itu hari ini. Sebelum kita berdoa, kakak mau sampaikan lagi, adik-adik tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Dan kakak berdoa semoga kalian semua yang lagi sekolah online juga diberikan hikmat Tuhan. Dan jangan lupa know your God, banyak baca firman Tuhan, berdoa setiap harinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan kami belajar untuk mengenal Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau rindu berjumpa dengan Tuhan saat Tuhan datang mengangkat kami, maupun saat kami mengakhiri pertandingan kami di dunia ini. Kami bisa mengenal siapa Allah kami, Tuhan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak teens yang mendengarkan tayangan live ini Tuhan, tayangan firman Tuhan yang hari ini disampaikan. Biar Tuhan kami boleh bersama-sama mengenal siapa Tuhan melalui doa, persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Bapa anak-anak teens yang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti diselamatkan. Engkau pasti diselamatkan karena kita semua adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mengenal siapa Tuhan kita. Mari angkat dua tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak teens yang mendengarkan pada hari ini. Kasih karunia berkat Tuhan, damai sejahtera turun buat kami semua Tuhan. Memberkati hidup kami, menjadikan kalian kepala dan bukan ekor. Kalian jadi orang-orang yang mengenal Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mulai hari ini berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam hidup kalian sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya anak-anak teen. Sampai berjumpa dalam kesempatan. God bless you.